WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 juga semakin bertambah. Indonesia selayaknya berduka mengheningkan cipta atas berpulangnya 102 dokter dan tenaga kesehatan lainnya akibat wabah corona. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kini virus corona telah mengancam dunia tanpa terkecuali negara kita, Indonesia. Tak terasa, telah tepat 1 tahun lalu, pada tanggal 2 Maret 2020, di mana kasus COVID pertama teridentifikasi di Indonesia. Semua aspek terkena dampaknya dan membuat kehidupan sehari-hari kita mau tidak mau harus mengalami adaptasi baru agar kita dapat bertahan hidup. Pandemi corona telah banyak memakan korban. Virus corona tidak memandang bulu. Semua orang dapat terkena virus ini. Data kasus yang meninggal akibat virus corona terus meningkat setiap harinya di Indonesia. Tercatat pada tanggal 2 Maret 2021, jumlah orang yang positif COVID-19 tercatat ada 1.347.026 orang. Jumlah pasien sembuh sebanyak 1.160.863 orang. Dan dengan jumlah pasien meninggal dunia akibat adanya COVID-19 sebanyak 36.518 orang. Dan karena belum adanya kesiapan yang matang dalam menghadapi pandemi, sehingga dalam hal ini membuat banyaknya tenaga medis yang kurang siap dalam penanganan pasien. Tim mitigasi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia mengumumkan bahwa sekitar 718 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 per 28 Februari 2021. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI mencatat sebanyak 325 dokter yang meninggal akibat COVID-19. Di antaranya adalah Prof. Dr. Iwan Dwi Prahasto, yakni Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Prof. Dr. Bambang Sutrisna, yaitu Guru Besar FKM UI, Dr. Gigi Amutavia Pancasari Arsianti Putih SPORT, yakni Dr. RSUD Jatisampurna Bekasi, Dr. Gigi Yuniarto Budi Santoso MKes dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, dan Dr. Bartolomius Bayu Satrio dari Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Barat. Melihat dari fenomena tersebut, membuat kebanyakan rumah sakit yang kekurangan tenaga medis menjadi lambat dalam penanganan pasien. Sebagai mahasiswa jurusan kesehatan, bagaimana tanggapan Anda terkait tenaga medis yang telah banyak berguguran dalam mengabdi pada tugasnya? Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Masnya ya. Saya sebagai mahasiswa keperawatan dan khususnya calon perawat ya, mengingat kondisi saat ini kan kondisi masih COVID ya Mas. Nah itu banyak sekali perawat yang sudah berguguran. Saya cukup prihatin mendengar informasi atau kabar terkait dengan perawat yang sudah banyak berguguran. Khususnya kayak perawat kan sudah bekerja keras nih, udah bekerja keras di rumah sakit. Dia rela meninggalkan keluarganya demi merawat pasien yang sedang sakit di rumah sakit, mengurus pasien COVID seperti itu. Kemudian juga perawat kan pemakaian APD-nya itu beda jauh gitu loh sama sebelum keadaan COVID ini. Misalnya nih sebelum COVID kan misal kayak tindakan apa, dia cukup menggunakan kayak masker atau handscoon. Dan ini kondisi yang COVID ini kan kita harus benar-benar memakai APD yang sangat lengkap, seperti kita memakai gaun, pakai pakaian hazmat, kita harus memakai penutup kepala, apalagi pelindung seperti face shield, masker dan sebagainya. Itu tuh sangat menurut saya sangat menyiksa buat kita sebagai perawat. Kita dengan memakai pakaian seperti itu, dan kita juga harus benar-benar merawat pasien
apalagi pasien COVID kan harus dikhususkan di ruang tertentu. Nah itu juga kemudian di luaran sana masih banyak banget orang yang benar-benar menyepelekan COVID ini gitu. Kayak semisal nggak memakai masker, nggak cuci tangan, dan nggak menjaga jarak. Dan banyak di luaran sana yang masih kayak berkerumunan, kayak misal di kafe-kafe atau di tempat makanan atau apa kayak gitu. Sedangkan kita sebagai tenaga kesehatan yang mempertaruhkan nyawa, yang rela ninggalin keluarga kita demi kita merawat pasien COVID itu, tapi di luaran sana masih banyak yang menyepelekan seperti itu, Mas. Dari kasus tersebut kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada para tenaga medis yang selalu sabar dan tulus untuk membantu para pasien COVID-19 untuk sembuh. Mereka telah jauh dari keluarga demi memenuhi amanahnya sebagai garda terdepan untuk membantu para pasien COVID-19. Para tenaga medis rela menggunakan APD dengan tingkat lapisannya banyak hanya untuk kesembuhan para pasien positif corona. Tersimpan raut lelahnya mereka yang kita tidak pernah tahu. Kita tak tahu sudah berapa banyak pengorbanan mereka yang tidak mereka tampakkan. Pandemi ini jangan kita jadikan suatu musibah. Banyak hikmah yang dapat kita ambil, di antaranya waktu berkumpul dengan keluarga itu banyak. Kita lebih perhatian dan kebersihan diri sendiri, dan kita lebih dekat dengan Yang Maha Pencipta. Ayo kita bantu tenaga medis Dengan cara menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath. 6 feet at all times, you know the rules. Even when